Matahari baru saja tergelincir ke ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang menyengat di kulit Sekar. Namun hawa panas di teras rumah joglo itu seolah tak mau beranjak. Udara pengap bercampur aroma ape karunggoni dan wangi samar minyak goreng murahan menyergap indera penciumannya. Di teras yang luas itu, punggung Sekar terasa seolah akan patah. Tulang belulangnya berderit setiap kali ia membungkuk untuk meraih kantong plastik berikutnya. Sudah hampir 10 jam ia berlutut di atas lantai semen yang dingin. Namun peluh tetap membanjiri lehernya, mengalir masuk ke balik daster katunnya yang sudah basah kuyup. Tangannya yang dulu halus, yang dulu sering dipuji Aris sebagai tangan yang paling lembut saat memijat pundaknya, kini tampak mengenaskan. Kulit jemarinya memerah, lecet di beberapa titik karena gesekan kasar tali rafia yang ia tarik kencang-kencang agar bungkusan beras itu tidak tumpah. Ada noktah darah kecil di telunjuk kirinya, namun Sekar bahkan tidak merasakannya. Pikirannya jauh melampaui rasa sakit fisiknya. Di sekelilingnya, gunungan paket sembako beras 5 kilo, 1 liter minyak goreng dalam kemasan bantal, dan sebungkus gula pasir berjejer rapi. 200 paket. Angka yang fantastis untuk ukuran kantong pribadi seorang kepala dusun. Namun Aris bersikeras bahwa ini adalah investasi akhirat. 1, 2, 198, 199, 200. Sekar mengembuskan napas panjang, sebuah desahan lega yang terdengar seperti ban bocor. Ia menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan yang berdebu putih, karena sisa-sisa butiran beras yang pecah. Matanya yang sembab karena kurang tidur menatap barisan paket itu dengan binar haru. Bagi Sekar, setiap bungkusan ini bukan sekadar bantuan sosial. Ini adalah bukti kesetiaannya pada karir suaminya. Ia membayangkan wajah-wajah warga desa Mbah Inem yang hidup sebatang kara, Pak Darmo yang kakinya lumpuh, atau para buruh cuci yang sering mengeluh harga pangan naik saat menerima paket ini besok pagi di balai desa. Lelah, Dek? Istirahatlah, biar Mas yang teruskan sisanya. Sebuah suara bariton yang lembut, yang selama 10 tahun ini selalu menjadi penenang badai di hati Sekar, memecah keheningan. Aris berdiri di ambang pintu jati yang kokoh. Sosoknya terlihat begitu berwibawa. Pria itu mengenakan kemeja batik sogan dengan motif parang yang melambangkan kekuasaan. Lengannya digulung rapi hingga siku, memperlihatkan jam tangan merek ternama yang melingkar gagah. Ia melangkah mendekat, langkahnya mantap di atas lantai tegel tua, lalu berlutut di samping Sekar. Dengan gerakan yang sangat manis, ia memijat lembut pundak istrinya yang kaku. Demi warga, Mas, aku ingin mereka tahu kalau pemimpin mereka benar-benar peduli. Aku tidak mau namamu tercoreng hanya karena ada warga yang kelaparan sementara kita makan enak di rumah ini, jawab Sekar tulus. Ia menoleh, menatap wajah suaminya dari jarak dekat. Aris adalah segalanya bagi Sekar. Pria itu bukan hanya sekadar suami, tapi pahlawan yang mengangkat martabat keluarganya di desa ini. Sebagai kepala dusun yang sedang berada di puncak popularitas, Aris dikenal sebagai sosok yang religius, sering terlihat di barisan depan saf masjid, dan selalu ringan tangan. Kamu terlalu baik, Sekar. Sebenarnya aku sudah bilang berkali-kali, aku bisa menyuruh staf kantor desa atau anak-anak Karang Taruna untuk membungkus ini semua. Lihat tanganmu, sampai memar begini. Aku jadi merasa bersalah, ujar Aris dengan nada penuh penyesalan yang sangat meyakinkan. Tangannya yang hangat mengusap jemari Sekar yang kasar, memberikan kecupan-kecupan kecil di sana. Sekar menggeleng mantap, matanya berkaca-kaca karena perhatian itu. Kalau orang lain yang kerjakan, takarannya bisa kurang, Mas. Aku sendiri yang menimbang berasnya. Aku pastikan timbangannya pas, bahkan kulebihkan sedikit. Aku mau tiap butir beras yang keluar dari rumah ini jadi saksi di akhirat nanti kalau suamiku amanah. Aku tidak mau sedekahmu dicampuri oleh tangan-tangan yang tidak ikhlas. Aris terdiam sejenak. Untuk sesaat, Sekar menangkap sesuatu yang ganjil di mata suaminya. Ada kilatan kegelisahan yang lewat begitu cepat, seperti bayangan burung di atas permukaan air. Bibir Aris sedikit bergetar. Namun ia segera menarik napas dalam dan memaksakan sebuah senyum yang tampak sangat tulus. Ia menarik kepala Sekar, mengecup kening istrinya lama sekali sebuah kecupan yang biasanya terasa menenangkan.
namun entah mengapa, kali ini terasa dingin bagi Sekar. Terima kasih ya, Dek. Kamu memang istri yang luar biasa. Besok pagi-pagi sekali, sebelum subuh, aku akan bawa sendiri paket-paket ini pakai pickup. Aku mau langsung menyapa warga di lapangan sebelum acara formal dimulai. Tanpa embel-embel jabatan, tanpa ajudan. Aku mau mereka lihat kalau aku tetap Aris yang dulu, yang lahir dari tanah ini dan peduli pada mereka. Tapi Mas, apa tidak terlalu melelahkan kalau nyetir sendiri? Jalur lingkar utara ke balai desa itu kan gelap kalau subuh. Jalannya juga banyak yang berlubang karena truk pasir. Tanya Sekar khawatir. Justru itu seninya. Sekar, seorang pemimpin itu harus mau berkubang lumpur sendirian. Kalau aku bawa rombongan, kesannya jadi pamer. Aku mau momen ini privat antara aku dan warga. Jawab Aris sambil terkekeh pelan, menepuk-nepuk lututnya yang tertutup kain batik. Ia bangkit berdiri, lalu membantu Sekar berdiri dengan penuh kasih sayang. Sekarang kamu mandi air hangat, lalu tidur. Biar aku yang memindahkan sisanya ke bak mobil. Aku tidak mau besok pagi wajah istri calon kepala desa ini terlihat kusam karena kurang tidur. Malam semakin larut. Suara jangkrik mulai bersahutan di balik rimbunnya pohon Kamboja di halaman depan. Sekar berdiri di balik tirai jendela, memperhatikan suaminya yang bekerja dengan sigap di bawah temaram lampu teras. Aris memindahkan satu persatu paket sembako itu ke atas mobil pickup tua milik keluarga mereka. Ia tampak sangat teliti, menata plastik-plastik itu agar tidak bergeser, menutupinya dengan terpal biru yang diikat kuat dengan tambang. Namun, di tengah kesibukan itu, sebuah benda yang tertinggal di atas meja kayu menarik perhatian Sekar. Ponsel Aris. Benda persegi itu tiba-tiba bergetar. Cahayanya berpendar di kegelapan teras. Sekar yang baru saja hendak melangkah menuju dapur untuk membuatkan teh hangat, urung. Rasa penasaran yang kecil yang semula hanya seujung kuku tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa di dadanya. Ia mendekat ke meja. Layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan WhatsApp dari sebuah nomor yang tidak tersimpan di kontak. Semua sudah siap. Kamar nomor 12. Seperti biasa. Jangan terlambat. Sayang, aku sudah pakai parfum kesukaanmu. Dunia seolah berhenti berputar bagi Sekar. Kalimat itu bukan sekadar pesan. Itu adalah belati yang langsung menghujam jantungnya. Kamar nomor 12? Sayang? Parfum? Napas Sekar memburu. Seluruh oksigen di ruangan itu seolah tersedot habis. Tangannya yang gemetar terjulur hendak meraih ponsel tersebut, ingin memastikan bahwa ia tidak salah baca. Mungkin itu hanya spam? Mungkin itu salah kirim? Belum sempat ujung jarinya menyentuh layar, sebuah tangan yang kuat dan kasar menyambar ponsel itu dengan kecepatan kilat. Aris sudah berdiri di sampingnya. Napasnya sedikit terengah karena habis mengangkat beban berat, namun wajahnya kini berubah drastis. Tidak ada lagi senyum manis. Yang ada hanyalah rahang yang mengeras dan tatapan mata yang tajam. Siapa? Mas? Kok ada pesan seperti itu? Suara Sekar mencicit, nyaris tidak terdengar. Aris sempat tertegun selama 2 detik. Ia menelan ludah, lalu dengan sangat cepat seperti pesulap yang menyembunyikan kartu, ia tertawa kecil. Tawa yang kering dan hambar. Ya ampun, Dek, kamu ini bikin kaget saja. Aris mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Itu pesan dari pengelola penginapan di perbatasan. Kamu tahu kan, besok ada tamu dari kabupaten yang mau datang? Pak Camat minta tolong aku yang koordinasikan kamarnya karena dia sedang sibuk. Nomor 12 itu nomor kamar transitnya. Anak-anak staf memang suka bercanda kalau kirim pesan. Manggil, sayang, itu maksudnya bercanda antar teman kantor. Biasalah, anak muda zaman sekarang tidak ada sopan santunnya. Aris segera mematikan layar ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku celana batik, lalu menepuk saku itu seolah ingin memastikan benda itu tidak akan pernah keluar lagi. Tapi Mas, bahasanya kok. Sudah. Jangan jadi istri yang pencemburu buta begitu. Tidak baik untuk citra kita.
Aku ini sedang berjuang untuk masa depan kita, Sekar. Masa kamu lebih percaya pesan nyasar daripada suamimu sendiri? Aris memotong dengan nada yang sedikit lebih tinggi, sedikit menekan, sebuah taktik lama untuk membuat Sekar merasa bersalah karena telah bertanya. Aris kemudian merangkul bahu Sekar, menggiringnya masuk ke dalam kamar. Besok adalah hari besar kita. Aku mau kamu tampil cantik. Pakai kebaya yang baru kita beli itu. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak penting. Sekarang, tidur ya. Sekar hanya bisa mengangguk pasrah. Namun saat tubuhnya merebah di atas ranjang, matanya tidak bisa terpejam. Di balik dinding kamar, ia masih bisa mendengar suara mesin pikap yang dipanaskan, menderu di tengah sunyinya malam desa. Suara itu kini tidak lagi terdengar seperti semangat perjuangan, melainkan seperti raungan binatang buas yang sedang bersiap untuk menerkam. Di dalam gelap, Sekar menyentuh telapak tangannya yang lecet. Perihnya makin terasa. Ia tidak tahu bahwa beras-beras yang ia bungkus dengan linangan air mata dua itu, sebentar lagi tidak akan berakhir di perut warga yang lapar, melainkan hanya akan menjadi penutup debu di depan sebuah kamar hotel melati, tempat suaminya menanggalkan seluruh topeng kesalehannya. Besok, matahari akan terbit dengan membawa rahasia yang paling kelam. Dan Sekar, dengan segala ketulusannya, sedang berjalan menuju sebuah jurang yang sengaja digali oleh orang yang paling ia cintai. Pukul 4 pagi, saat kokok ayam jantan pertama kali membelah kesunyian desa, Sekar sudah terbangun. Matanya perih, memerah karena kurang tidur. Namun ia tidak bisa hanya diam di atas ranjang. Di sampingnya, bantal Aris sudah kosong. Hanya tertinggal cekungan kecil dan aroma parfum kayu cendana yang biasanya menenangkan. Namun entah mengapa pagi ini terasa mencekik. Sekar bangkit dengan langkah gontai, menyampirkan kain panjang di bahunya. Di luar, suara mesin pikap tua itu menderu, memecah kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah joglo mereka. Ia bergegas menuju teras, tepat saat Aris sedang mengikatkan tali terpal biru untuk terakhir kalinya di atas tumpukan sembako. "Mas, sudah mau berangkat?" Masih gelap sekali. Suara Sekar serak, tertiup angin subuh yang dingin. Aris menoleh, sedikit terkejut melihat istrinya sudah berdiri di sana. Cahaya lampu teras yang kuning temaram membuat bayangan wajahnya tampak lebih tajam, lebih asing. "Iya, Dek. Kalau tidak sekarang, nanti jalanan macet oleh truk pasar. Aku mau sampai di balai desa sebelum panitia lain datang. Biar aku bisa mengatur letak paket-paket ini sendiri." "Tapi Mas belum sarapan." "Aku sudah buatkan kopi dan rebuskan singkong." Sekar mencoba mendekat, namun Aris segera naik ke kursi kemudi. "Nanti saja di balai desa, Dek. Pasti banyak makanan di sana," jawab Aris singkat. Ia tidak menatap mata Sekar. Tangannya sibuk memutar kunci kontak. "Kamu jangan lupa, dandan yang cantik. Jam 9 nanti sopir kantor desa akan menjemputmu. Kita harus terlihat kompak di depan warga." Sekar hanya bisa terpaku di pinggir teras saat mobil pikap itu mulai bergerak perlahan, meninggalkan jejak ban di atas tanah yang masih basah oleh embun. Ia memperhatikan bagian belakang mobil itu, tumpukan beras dan minyak yang ia bungkus dengan peluh semalaman, kini menjauh, dibawa pergi oleh suaminya menuju apa yang ia kira adalah pengabdian. 2 jam kemudian, matahari mulai merangkak naik. Desa mulai berdenyut. Sekar sudah mengenakan kebaya kutu baru berwarna hijau botol, rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles bedak tipis. Ia tampak anggun, sosok istri pejabat desa yang sempurna. Namun, di balik riasan itu, hatinya berdegup tak keruan. Kring, kring. Telepon rumah berdering nyaring. Sekar tersentak, hampir saja menjatuhkan sisir hiasnya. Ia segera mengangkat gagang telepon. "Halo, Bu Sekar? Ini saya, Pak RT 04, Ketua Panitia di Balai Desa." Suara di seberang sana terdengar panik, napasnya tersengal-sengal. "Iya, Pak RT. Ada apa?" "Mas Aris sudah sampai, kan?" tanya Sekar, berusaha menekan getaran di suaranya. "Itulah masalahnya, Bu. Ini warga sudah mulai datang. Tenda sudah penuh. Kursi-kursi sudah terisi.
Tapi Pak Aris belum kelihatan batang hidungnya. Pikap sembakonya juga tidak ada. Kami coba hubungi ponselnya, tapi tidak aktif. Apa Pak Aris masih di rumah? Dunia seolah runtuh seketika di bawah kaki Sekar. Maksud Bapak apa? Mas Aris sudah berangkat sejak sebelum subuh. Pak, dia bilang mau sampai di sana lebih awal untuk menata sembakonya sendiri. Waduh, tapi di sini kosong, Bu. Jalanan menuju balai desa juga lancar. Tidak ada kecelakaan atau hambatan. Kami pikir beliau ada urusan mendadak di kantor kabupaten. Tapi kok tidak bisa dihubungi? Sekar menutup telepon dengan tangan yang dingin seperti es. Pikirannya melayang pada pesan singkat semalam. Kamar nomor 12, jantungnya berdegup kencang, menghantam dada dengan keras. Ia teringat jalur yang dilewati Aris. Jalan lingkar utara memang sepi, tapi tidak mungkin memakan waktu 3 jam untuk sampai ke balai desa yang hanya berjarak 15 kilometer. Sekar berlari ke kamar, meraih tablet yang biasanya digunakan anaknya untuk belajar. Ia teringat sesuatu. Sebulan yang lalu, ia iseng menautkan akun Google Aris ke tablet itu untuk memantau pengeluaran pulsa bulanan mereka. Di sana, fitur Find My Device masih aktif. Dengan jemari yang gemetar hebat, ia membuka aplikasi pelacak tersebut. Titik hijau kecil muncul di layar, berkedip-kedip di atas peta digital. Titik itu tidak berada di balai desa. Titik itu juga tidak berada di kantor kabupaten. Titik itu berhenti di sebuah area terpencil di perbatasan desa sebelah. Di sebuah titik yang dikenal sebagai Lembah Asri, bukan sebuah lembah hijau yang indah, melainkan deretan penginapan murah dan hotel melati yang sering menjadi rasan-rasan warga karena kerap dijadikan tempat mesum. Tidak mungkin Mas Aris di sana, bisik Sekar. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia memperbesar peta itu. Titik hijau itu berhenti tepat di sebuah bangunan bernama Wisma Kenanga. Sebuah tempat yang bahkan tidak layak disebut hotel. Sekar merasa mual. Bayangan Aris yang religius, Aris yang dermawan, Aris yang baru saja mengecup keningnya, tiba-tiba tumpang tindih dengan bayangan seorang pria yang berbohong demi sebuah kamar nomor 12. Tanpa pikir panjang, Sekar menyambar kunci motor metik miliknya yang terparkir di dapur. Ia tidak menunggu sopir kantor desa. Ia tidak peduli dengan kebaya indahnya yang mungkin akan kusut terkena angin jalanan. Ibu mau kemana? Sebentar lagi dijemput, teriak Embok Nah, asisten rumah tangganya, yang kaget melihat Sekar lari terburu-buru. Aku ada urusan nyawa. Embok, kalau ada yang tanya, bilang aku langsung ke balai desa, teriak Sekar tanpa menoleh. Ia memacu motornya di jalanan desa yang mulai ramai. Angin pagi menampar wajahnya, mengacak-acak rambut yang telah ia sanggul rapi, namun ia tidak peduli. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, tumpukan sembako itu. Beras itu aku yang bungkus. Mas, minyak itu aku yang beli dengan uang tabunganku juga. Kenapa kamu bawa barang-barang suci itu ke tempat kotor seperti itu? Sepanjang jalan, Sekar terus berdoa agar ini semua hanya salah paham. Mungkin GPS-nya error. Mungkin Aris sedang membantu warga yang kecelakaan di depan wisma itu. Mungkin Aris sedang menemui tokoh masyarakat di sana. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berbisik. Kamu sudah tahu kebenarannya sejak semalam, Sekar. Kamu hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Saat motornya mendekati gapura perbatasan, ia melihat sebuah papan nama kayu yang kusam bertuliskan Wisma Kenanga, masuk 100 meter. Sekar memelankan motornya. Jantungnya seolah ingin melompat keluar. Di sana, di balik rimbunnya pohon Kamboja yang menaungi parkiran Wisma yang sepi, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Sebuah mobil pickup putih dengan plat nomor yang sangat ia hafal. Terpal birunya masih terikat kencang. Namun ada beberapa plastik sembako yang mencuat keluar dari sela-selanya, seolah-olah paket-paket itu sedang menangis meminta tolong. Mobil itu terparkir tepat di depan kamar dengan pintu kayu yang bercat coklat tua. Di atas pintu itu, terpasang plat kuningan kecil yang memantulkan cahaya matahari pagi. Angka 12. Sekar menghentikan motornya beberapa meter dari sana.
Kakinya terasa seperti jeli, tidak sanggup menapak tanah. Ia melihat sepasang sepatu pantofel hitam mengkilap milik Aris diletakkan rapi di depan pintu, berdampingan dengan sepasang sandal hak tinggi berwarna merah menyala yang asing di mata Sekar. Dunia mendadak hening. Hanya ada suara detak jantung Sekar yang kian memburu dan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Kebaya hijau botolnya kini terasa seperti jerat yang mencekik lehernya. Udara di halaman Wisma Kenanga terasa jauh lebih dingin daripada subuh tadi, seolah-olah kematian baru saja lewat di sana. Sekar turun dari motornya dengan kaki yang gemetar hebat, nyaris jatuh tersungkur di atas kerikil tajam parkiran. Matanya tidak bisa lepas dari mobil pickup putih itu. Mobil yang semalam ia elus-elus bak mobil kemenangan, kini tampak seperti peti mati bagi harga dirinya. Terpal biru itu masih terikat kencang. Sekar mendekat, menyentuh sudut terpal yang kasar. Di bawahnya, ratusan paket sembako yang ia susun dengan doa-doa tulus agar suaminya menjadi pemimpin yang adil, kini teronggok di depan sebuah kamar mesum. "Tega kamu, Mas. Tega," bisik Sekar. Suaranya hilang ditelan angin, hanya getaran di dadanya yang terasa kencang. Ia melirik ke arah pintu kamar nomor 12. Pintu itu tertutup rapat, seolah menyembunyikan dosa yang paling busuk di desa mereka. Di depannya, sepatu pantofel Aris, sepatu yang Sekar semir sendiri, hingga mengkilap kemarin sore agar suaminya tampil gagah bersanding dengan sepatu hak tinggi warna merah menyala yang tampak begitu berani. Sepatu itu milik siapa? Sekar mencoba mengingat-ingat staf di kantor desa. Namun, pikirannya terlalu kacau untuk menyusun kepingan teka-teki itu. Tiba-tiba, terdengar suara tawa renyah dari balik pintu. Suara perempuan. Disusul dengan suara bariton yang sangat Sekar kenal. Suara yang biasanya membacakan doa di pengajian desa, kini terdengar rendah dan penuh godaan. "Sabar, sayang. Sembakonya aman di luar. Warga tidak akan tahu kalau pemimpinnya sedang rapat penting di sini." Suara Aris terdengar jelas, diikuti tawa kecil yang memuakan. Sekar merasa perutnya diaduk-aduk. Rasa mual yang hebat menghantamnya. Ia ingin berteriak, ingin mendobrak pintu itu sekarang juga, namun tangannya justru terkepal kuat di sisi tubuhnya. Ia melihat ke sekeliling. Wisma ini sangat sepi, hanya ada seorang penjaga tua yang terkantuk-kantuk di pos depan, tidak peduli pada drama yang sedang terjadi. Sekar melangkah perlahan menuju jendela kamar yang tertutup gorden tipis. Ada celah kecil di sana. Dengan jantung yang serasa ingin meledak, ia mengintip. Di dalam sana, di bawah cahaya lampu neon yang remang-remang, ia melihat Aris, suami yang ia puja, sedang duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kemeja batik sogan yang lengannya digulung. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan pakaian yang jauh dari kata sopan sedang bersandar di bahunya. Sekar mengenalnya. Dia adalah Siska, gadis yatim piatu yang dulu ditolong Aris untuk bekerja sebagai tenaga honorer di kantor desa atas saran Sekar sendiri. "Mas, kalau Bu Sekar tahu bagaimana?" tanya Siska dengan nada manja yang dibuat-buat, jemarinya memainkan kancing kemeja Aris. Aris tertawa remeh, sebuah tawa yang belum pernah Sekar dengar selama 10 tahun pernikahan mereka. "Sekar? Dia itu perempuan lugu. Siska. Dia sekarang pasti sedang sibuk dandan, merasa bangga jadi istri calon kepala desa. Dia tidak akan pernah menyangka kalau sembako yang dia bungkus sampai berdarah-darah itu cuma alasan buat aku bisa keluar rumah lebih awal dan menemuimu." Dek, dunia Sekar benar-benar kiamat saat itu juga. Ternyata, kelelahan fisiknya semalam, memar di jemarinya, dan doa-doa yang ia panjatkan di setiap butir beras, hanyalah sebuah lelucon bagi Aris. Sembako itu bukan sedekah, melainkan tameng. Sebuah alibi yang sempurna agar Aris bisa bebas berselingkuh sementara seluruh desa menunggunya dengan penuh hormat. "Kamu jahat, Mas," bisik Sekar di balik jendela. Air matanya kini luruh, membasahi bedak yang tadinya dipasang dengan penuh harapan. Sekar mundur beberapa langkah. Ia menatap mobil pickup itu lagi. Amarah yang tadinya berupa api kecil, kini meledak menjadi kebakaran hebat di dalam jiwanya. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja.
Ia tidak akan membiarkan Aris keluar dari kamar ini sebagai pahlawan. Ia berjalan menuju mobil pikap. Tangannya meraba saku daster di balik kebayanya. Ia selalu membawa kunci cadangan mobil itu di gantungan kunci rumahnya. Dengan gerakan cepat dan tanpa suara, ia membuka pintu kemudi. Ia masuk ke dalam, mencium aroma parfum Aris yang kini terasa seperti bau bangkai. Sekar menghidupkan mesin. Suara raungan mesin pikap tua itu membelah kesunyian Wisma Kenanga. Di dalam kamar, Aris tersentak. Sekar bisa melihat gorden jendela tersingkap sedikit. Wajah Aris muncul di sana. Matanya membelalak kaget melihat mobilnya mulai bergerak. Aris berlari keluar hanya dengan mengenakan kaos dalam dan celana panjang batiknya, tanpa sepatu. Sekar! Sekar, berhenti! Teriak Aris panik. Suaranya melengking tinggi, hilang sudah wibawa sang pejabat desa. Sekar tidak berhenti. Ia justru menginjak gas lebih dalam. Mobil pikap yang penuh dengan sembako itu bergerak maju. Melindas sepatu pantofel mengkilap Aris yang tertinggal di depan pintu hingga hancur berantakan. Melalui kaca spion, Sekar melihat Aris mengejarnya sambil bertelanjang kaki di atas kerikil. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Siska menyusul keluar dari kamar dengan wajah ketakutan, mencoba menutupi tubuhnya dengan jaket. Mau kemana kamu? Sekar! Berhenti! Jangan gila kamu! Aris berteriak histeris, menyadari bahwa karir politiknya, reputasinya, dan hidupnya sedang dibawa lari oleh istrinya sendiri di atas bak mobil penuh sembako. Sekar menatap lurus ke depan. Jalanan menuju balai desa masih panjang, tapi tujuannya kini sangat jelas. Ia tidak akan pergi ke balai desa untuk mendampingi Aris berpidato. Ia akan pergi ke sana untuk menelanjangi kebohongan ini di depan mata semua orang yang selama ini menganggap Aris sebagai malaikat. Kamu ingin aku membagikan sembako ini? Mas. Baiklah. Aku akan membagikannya, tapi bersama dengan semua bangkai yang kamu sembunyikan. Gumam Sekar dingin. Tangannya mencengkeram kemudi begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Di belakang, Aris terjatuh di atas aspal, meratapi mobilnya yang menjauh. Namun, yang membuat pembaca bertanya-tanya adalah, apa yang akan dilakukan Sekar saat ia sampai di balai desa nanti? Apakah ia akan tetap memberikan sembako itu secara cuma-cuma? Atau ia punya cara lain untuk menghancurkan Aris berkeping-keping tepat di puncak acaranya? Satu hal yang pasti, Sekar yang lembut dan lugu telah mati di parkiran Wisma Kenanga. Dan yang tersisa hanyalah seorang wanita yang siap membakar segalanya. Laju mobil pikap itu tidak keruan, meliuk-liuk di antara lubang jalanan desa yang mulai ramai oleh warga yang hendak menuju balai desa. Sekar mencengkeram kemudi dengan tangan yang masih gemetar, namun matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong yang mematikan. Di kaca spion, bayangan Aris yang mengejarnya sambil bertelanjang kaki perlahan menghilang di balik tikungan, tertutup debu jalanan yang membumbung tinggi. Sekar tidak menangis lagi. Air matanya sudah mengering, meninggalkan jejak garam di pipinya yang memucat. Di dalam kabin mobil, aroma parfum wanita yang asing parfum Siska masih tercium samar, menempel di jok penumpang. Aroma itu seolah menjadi bensin bagi api kemarahan yang membakar dadanya. Kamu ingin jadi pahlawan, Mas? Biar ku bantu kamu memakai jubahmu untuk terakhir kali, bisik Sekar dengan nada yang sangat dingin. 15 menit kemudian, atap balai desa yang megah mulai terlihat. Ratusan warga sudah berkumpul. Tenda-tenda besar berwarna biru putih berdiri gagah. Suara musik gamelan dari pengeras suara menggema, menyambut hari yang seharusnya menjadi hari kejayaan bagi Aris. Para tokoh masyarakat duduk di barisan depan, mengenakan batik terbaik mereka, menanti sang bapak pembangunan desa, datang membawa berkah. Sesaat setelah mobil pikap putih itu memasuki halaman balai desa, kerumunan warga langsung bersorak. Itu Pak Aris. Pak Aris datang. Teriak seorang pemuda Karang Taruna sambil melambai-lambaikan tangan. Namun, sorak-sorai itu meredup seketika saat mobil itu berhenti dengan rem yang berdecit tajam tepat di depan panggung utama. Bukan Aris yang turun dari kursi kemudi, melainkan Sekar dengan kebaya hijau botol yang sudah sedikit kusut, rambut sanggul yang berantakan, dan wajah yang mengeras seperti batu karang.
Pak RT dan Pak Camat yang berada di atas panggung segera berdiri dengan wajah heran. Mereka saling pandang, bingung melihat sang istri pejabat datang menyetir mobil pickup penuh sembako sendirian tanpa suaminya. "Loh, Bu Sekar? Pak Aris mana? Kok ibu yang nyetir sendiri?" tanya Pak RT sambil melangkah mendekat, mencoba membantu Sekar turun. Sekar tidak menjawab. Ia melangkah menuju bagian belakang mobil. Lalu dengan satu sentakan kuat, ia menarik tali tambang yang mengikat terpal biru itu. Sret! Terpal itu tersingkap, memperlihatkan ratusan paket sembako yang semalam ia susun dengan penuh cinta yang kini terasa seperti tumpukan sampah di matanya. "Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, tolong dengarkan saya." Suara Sekar meninggi, membelah kebisingan musik gamelan yang tiba-tiba dimatikan oleh operator sound system yang kebingungan. Warga mulai berbisik-bisik. Suasana yang tadinya ceria berubah menjadi tegang. Ada sesuatu yang salah. Mereka bisa merasakannya dari aura yang dipancarkan Sekar. "Bu Sekar, ada apa ini? Mana Pak Aris? Acara harus segera dimulai. Warga sudah lapar menanti pembagian sembako ini," ujar Pak Camat dengan nada berwibawa namun penuh selidik. Sekar tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Ia naik ke atas bak mobil pickup, berdiri di tengah-tengah tumpukan beras dan minyak goreng, sehingga semua orang bisa melihatnya dengan jelas. "Mas Aris sedang berhalangan hadir, Pak Camat. Beliau sedang ada, tugas mendesak, di Wisma Kenanga, kamar nomor 12, ucap Sekar lantang. Namanya bergetar, namun ia tidak berhenti. Beliau bilang, dia ingin menyapa warga lebih awal secara privat. Tapi sepertinya, dia lebih memilih menyapa stafnya sendiri di atas ranjang hotel daripada menyapa kalian di sini." Gumam kaget langsung menjalar di kerumunan. Beberapa ibu-ibu menutup mulut dengan tangan. Pak Camat tampak pucat pasi, sementara para tim sukses Aris mulai gelagapan, mencoba mendekat untuk menurunkan Sekar. "Bu Sekar, tolong jangan bicara sembarangan di depan umum. Kita bicarakan ini di dalam," bisik salah satu tim sukses Aris dengan nada mengancam. "Jangan sentuh saya," bentak Sekar. Ia mengambil satu paket sembako, beras 5 kilo yang plastiknya sempat ia cium semalam sebagai simbol doa. "Kalian lihat beras ini? Saya yang membungkusnya sampai jari saya berdarah. Saya kira saya sedang membungkus masa depan desa kita. Ternyata, saya hanya membungkus kebohongan suami saya." Sekar kemudian melemparkan paket beras itu ke bawah, tepat di depan kaki Pak Camat hingga plastiknya pecah dan berasnya berhamburan di atas tanah. "Ambil ini semua. Makanlah hasil keringat istri yang dikhianati." Mas Aris bilang dia ingin sedekah, tapi dia bahkan tidak punya harga diri untuk membawa beras ini ke sini. Dia lebih memilih membawa syahwatnya ke Hotel Melati saat kalian menunggunya di sini. "Bohong. Itu tidak mungkin. Pak Aris orang baik," teriak salah satu pendukung fanatik Aris dari belakang. Sekar tersenyum pahit. Ia merogoh saku kebayanya, mengeluarkan ponsel milik Aris yang sempat ia sambar di atas meja rumah tadi, sebelum Aris mengejarnya. Ia menyambungkan ponsel itu ke kabel audio yang terhubung langsung ke pengeras suara panggung, sebuah fitur yang sering digunakan Aris untuk memutar lagu-lagu religi saat kampanye. "Kalian tidak percaya? Dengarkan ini," ujar Sekar. Ia menekan tombol play pada rekaman suara yang sempat ia buat secara sembunyi-sembunyi melalui fitur perekam saat mengintip di jendela hotel tadi. Suara Aris yang sedang tertawa dan meremehkan warga serta istrinya sendiri langsung menggelegar melalui pengeras suara balai desa, terdengar oleh seluruh penjuru desa. "Sekar? Dia itu perempuan lugu. Siska. Dia tidak akan pernah menyangka kalau sembako ini cuma alasan buat aku bisa menemuimu." Suasana balai desa mendadak mati. Hening yang mencekam. Suara Aris yang begitu sombong dan cabul terdengar begitu jernih, merobek citra orang suci yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Warga terdiam. Para janda tua yang tadinya berharap mendapat bantuan, kini menunduk malu. Pak Camat hanya bisa memijat pelipisnya, tahu bahwa karir politik Aris sudah tamat sebelum pemilihan dimulai. Namun, di tengah keheningan itu, sebuah mobil ojek motor datang dengan kencang ke halaman balai desa. Di atasnya,
Duduk seorang pria dengan kemeja batik yang kotor, tanpa sepatu, dan wajah yang penuh lumpur karena terjatuh di jalan. Aris telah sampai. Ia turun dari motor ojek dengan napas tersengal, menatap kerumunan warga yang kini menatapnya bukan dengan rasa hormat, melainkan dengan rasa jijik yang luar biasa. Matanya tertuju pada Sekar yang masih berdiri tegak di atas bak mobil pikap, memegang ponsel yang masih memutar bukti dosanya. Sekar, turun. Suara Aris parau, nyaris habis. Sekar menatap suaminya dari ketinggian bak mobil. Selamat datang di acaramu, Mas. Sembakonya sudah siap dibagikan. Mau kamu yang bagikan, atau mau aku ceritakan lebih detail tentang parfum Siska yang tertinggal di mobil kita? Pertanyaan Sekar menggantung di udara, membuat semua orang menahan napas. Debu yang beterbangan di halaman balai desa seolah membeku. Kedatangan Aris dengan ojek motor tanpa alas kaki, kemeja batik yang tercoreng lumpur kering, dan wajah yang pucat pasi menjadi pemandangan yang paling ironis sepanjang sejarah desa itu. Pria yang biasanya turun dari mobil dinas dengan langkah tegap dan senyum penuh wibawa, kini tampak seperti pencuri ayam yang tertangkap basah. Suara rekaman dari pengeras suara masih berputar, mengulang kalimat hinaan Aris tentang istri lugu dan sembako alibi. Suara itu memantul di dinding-dinding balai desa, masuk ke telinga setiap warga, menghancurkan sisa-sisa rasa hormat yang mereka miliki. Matikan! Matikan suaranya! Teriak Aris sambil berlari terseok-seok menuju meja operator sound system. Napasnya memburu, matanya liar mencari simpati, namun yang ia temukan hanyalah tatapan jijik dari para tokoh masyarakat yang duduk di barisan depan. Sekar, yang masih berdiri tegak di atas bak mobil pikap, menekan tombol stop di ponselnya. Keheningan yang menyusul jauh lebih mengerikan daripada suara rekaman tadi. Kenapa, Mas? Malu mendengar suaramu sendiri? Suara Sekar tenang, namun tajamnya melebihi sembilu. Ia melompat turun dari bak mobil dengan anggun, meski kebaya hijaunya ternoda debu beras. Ia berdiri tepat di depan suaminya, membiarkan ratusan pasang mata menjadi saksi. Sekar, tolong, kita bicarakan di rumah. Jangan permalukan aku di depan warga. Ini fitnah. Rekaman itu bisa saja diedit. Aris mencoba meraih tangan Sekar. Suaranya berbisik penuh permohonan yang licik. Fitnah. Sekar tertawa sumbang. Ia berbalik ke arah warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, suami saya bilang ini fitnah. Lalu bagaimana dengan mobil ini? Mobil yang berisi beras yang kalian tunggu-tunggu, terparkir di depan kamar 12 Wisma Kenanga selama 3 jam saat kalian kepanasan di sini. Apakah mobil ini juga editan? Kurang ajar, teriak seorang pria tua dari barisan belakang, Pak Darmo, yang kakinya lumpuh dan sudah menunggu sejak jam 7 pagi. Kami di sini mendoakanmu agar jadi pemimpin. Aris, kami rela antre demi beras ini karena percaya kamu orang jujur. Ternyata kamu cuma binatang yang berbaju batik. Satu teriakan itu memicu gelombang kemarahan. Warga yang tadinya diam mulai merangsek maju. Para ibu-ibu yang merasa dikhianati oleh Citra, suami idaman, Aris mulai melemparkan kata-kata pedas. Penipu. Pemakan keringat istri sendiri. Uang sembako ini pasti hasil korupsi juga kalau kelakuanmu begini. Aris gemetar. Ia mundur selangkah, menabrak bumper mobil pikapnya sendiri. Pak Camat, tolong saya, ini masalah rumah tangga, tidak ada hubungannya dengan politik. Aris mencoba mencari perlindungan pada otoritas yang lebih tinggi. Pak Camat berdiri, wajahnya merah padam karena merasa ikut dipermalukan. Masalah rumah tangga yang kau bawa ke ranah publik dengan menggunakan fasilitas desa dan menipu warga. Aris, kau sudah menghina jabatanmu sendiri. Mulai detik ini, acara ini saya batalkan secara resmi, dan saya akan melaporkan kelakuanmu ke kabupaten. Dunia Aris runtuh. Ia melihat para tim suksesnya satu persatu menjauh, melepaskan atribut kampanye mereka seolah-olah atribut itu mengandung racun. Tidak ada lagi yang mau berdiri di sampingnya. Mas, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Sekar mendekati Aris. Suaranya kini pelan namun penuh penekanan.
Bukan karena kamu tidur dengan Siska. Tapi karena kamu menggunakan niat baikku, tenagaku, dan harapan warga ini hanya untuk menutupi jejak busukmu. Kamu jadikan sedekah sebagai tameng maksiat. Sekar. Aku hilaf. Siska yang menggoda. Aris mulai menangis. Sebuah tangisan pengecut yang semakin memuakan. Jangan sebut nama wanita itu di depanku. Dia sama menjijikannya denganku. Potong Sekar. Ia mengambil satu pak minyak goreng dari bak mobil, lalu menyerahkannya pada seorang janda tua yang berdiri paling dekat. Ambil ini, Mak. Ini bukan dari Aris. Ini dari saya. Sekar. Maafkan saya karena sudah membawa kalian ke dalam drama laki-laki tidak berguna ini. Warga mulai berebut mengambil sembako di atas mobil, tidak lagi peduli pada Aris yang terduduk lemas di samping ban mobil. Suasana menjadi riuh. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda berteriak, "Mana Siska? Bawa dia ke sini juga. Mereka berdua harus diarak." Mendengar kata arak, nyali Aris menciut. Ia tahu, amuk masa desa tidak akan main-main jika sudah tersulut harga diri yang terinjak. Ia mencoba merangkak masuk ke bawah kolong meja panggung, mencari keselamatan dari lemparan sandal dan plastik kosong yang mulai melayang ke arahnya. Sekar menatap suaminya yang meringkuk seperti tikus di bawah meja. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Ia meraih kunci mobil pikap yang masih menggantung. Mobil ini, rumah itu, dan semua harta yang kamu banggakan, semuanya atas nama ayahku, Aris. Kamu datang ke hidupku tanpa membawa apa-apa. Dan hari ini, kamu akan pergi dengan cara yang sama. Tanpa sepatu, tanpa harga diri, dan tanpa masa depan. Sekar berjalan meninggalkan kerumunan, menuju jalan raya. Ia tidak sudi lagi menyetir mobil yang sudah dikotori oleh pengkhianatan itu. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, ia melihat sebuah mobil polisi masuk ke halaman balai desa dengan sirine yang meraung. Bukan untuk menangkap massa, tapi karena ada laporan warga mengenai dugaan penggelapan dana desa yang baru saja terungkap dari dokumen yang tertinggal di laci kantor Aris. Dokumen yang tadi malam diam-diam Sekar selipkan di antara tumpukan sembako untuk ditemukan warga. Aris belum tahu bahwa kehancurannya baru saja dimulai. Penjara bukan hanya soal besi jeruji, tapi juga soal kehilangan segalanya dalam satu kedipan mata. Namun, saat Sekar berjalan menjauh, ia menyadari sesuatu. Ada sebuah mobil mewah berwarna hitam yang sejak tadi terparkir di seberang jalan, memperhatikannya. Kaca mobil itu turun perlahan, memperlihatkan sosok pria misterius yang tersenyum tipis ke arahnya. Siapa dia? Dan mengapa dia tampak sangat menikmati kejatuhan Aris? Suara sirine polisi yang meraung di halaman balai desa perlahan memudar di telinga Sekar, digantikan oleh kesunyian yang mencekam di dalam taksi yang membawanya pulang. Kebaya hijau botolnya kini terasa seperti kulit ular yang harus segera ia tanggalkan. Di kursi belakang, ia menyandarkan kepala, memejamkan mata. Namun bayangan Aris yang meringkuk seperti tikus di bawah meja panggung terus berputar seperti film rusak. "Ibu tidak apa-apa?" tanya sopir taksi itu ragu, sesekali melirik dari kaca spion. Ia mungkin melihat riasan Sekar yang luntur dan tangan yang gemetar. "Saya baik-baik saja. Tolong, lebih cepat sedikit," jawab Sekar datar. Suaranya tidak lagi bergetar karena sedih, melainkan karena amarah yang telah mengkristal menjadi tekad. Sesampainya di rumah joglo yang biasanya terasa hangat namun kini beraroma pengkhianatan, Sekar tidak membuang waktu. Ia langsung menuju ruang kerja Aris. Sebuah ruangan yang selama ini ia anggap suci sebagai tempat suaminya memikirkan nasib rakyat. Ia mengunci pintu dari dalam. Dengan gerakan cekatan, ia membuka laci rahasia di bawah meja jati itu, sebuah laci yang Aris pikir Sekar tidak tahu keberadaannya. Di sana, tersusun rapi map-map plastik berisi sertifikat tanah, buku tabungan atas nama Siska, dan catatan aliran dana desa yang dikelola secara gelap. Sekar tersenyum pahit. Semalam, saat ia membungkus sembako, ia bukan hanya menyiapkan beras, ia menyiapkan jerat. Beberapa dokumen asli sudah ia serahkan pada pihak kepolisian lewat perantara terpercaya pagi tadi. Namun, senjata pemungkasnya masih ada di tangannya. Tok, tok, tok.
Pintu ruang kerja digedor kasar. Sekar. Buka pintu ini. Sekar. Itu suara Aris. Pria itu rupanya berhasil meloloskan diri dari amuk massa dengan bantuan salah satu ajudannya yang masih setia. Meski penampilannya kini hancur lebur. Kemejanya robek di bagian bahu. Wajahnya lebam karena terkena lemparan benda tumpul. Dan ia masih bertelanjang kaki yang kini berdarah-darah. Sekar membuka pintu dengan tenang. Ia berdiri tegak, memegang selembar kertas bermaterai yang sudah ia siapkan jauh-jauh hari sebagai jaga-jaga sebuah draft gugatan cerai dan pengalihan seluruh aset keluarga. Kamu gila, Sekar. Kamu menghancurkanku di depan warga. Karirku tamat. Kamu tahu berapa banyak uang yang sudah kukeluarkan untuk pencalonan ini? Aris berteriak histeris. Napasnya bau alkohol, rupanya ia sempat menenggak minuman di jalan untuk menenangkan sarafnya yang hancur. Uangmu? Atau uang rakyat yang kamu simpan di rekening Siska? Sekar melemparkan buku tabungan berwarna biru ke wajah Aris. Buku itu mendarat tepat di hidungnya yang berdarah. Jangan bicara soal karir padaku, Mas. Kamu sendiri yang membakar kursimu saat kamu memutuskan untuk masuk ke kamar 12 itu. Aris terdiam, menatap buku tabungan itu dengan mata membelalak. Kamu dari mana kamu? Aku istrimu, Aris. Aku yang mencuci bajumu, aku yang mengatur jadwalmu, dan aku yang menutup lubang-lubang kebohonganmu selama ini. Kamu pikir aku sebodoh yang kamu ceritakan pada pelacur itu? Sekar melangkah maju, membuat Aris mundur hingga terpojok ke dinding. Mulai detik ini, rumah ini bukan milikmu. Pikap itu bukan milikmu. Dan nama besar keluarga ini tidak sudi lagi bersanding dengan namamu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini suamimu. Aris mencoba memegang bahu Sekar. Namun Sekar menepisnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Suami. Suami mana yang membiarkan istrinya berdarah-darah membungkus sembako sementara dia asyik bergumul dengan wanita lain menggunakan uang yang seharusnya untuk anak yatim? Kamu bukan suami, Aris. Kamu hanyalah benalu yang kebetulan memakai batik pejabat. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam yang dilihat Sekar di balai desa tadi berhenti di depan pagar rumah. Seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu turun. Langkahnya mantap. Wajahnya menunjukkan otoritas yang jauh melampaui Aris. Pak Baskoro? Gumam Aris. Wajahnya mendadak pucat pasi. Lebih pucat daripada saat ia dilabrak massa. Baskoro adalah rival politik Aris yang paling tangguh. Orang yang selama ini difitnah Aris sebagai koruptor. Namun, yang tidak Aris tahu, Baskoro adalah kakak sepupu Sekar yang selama ini mengawasi dari jauh atas permintaan Sekar sendiri. Selamat sore, Aris. Suara Baskoro berat dan mengintimidasi. Sepertinya kamu sedang sibuk mengemas barang-barangmu. Polisi sudah menunggu di depan gerbang desa. Mereka hanya memberiku waktu 5 menit untuk menjemput adikku sebelum mereka memborgolmu atas dugaan korupsi dana bantuan sosial dan gratifikasi seksual. Aris lemas. Ia terduduk di lantai, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Sekar, tolong demi anak kita jangan biarkan aku di penjara. Sekar menatap suaminya untuk terakhir kali. Tidak ada air mata. Tidak ada benci. Hanya ada kekosongan yang dingin. Anak kita akan lebih bangga punya ibu seorang janda daripada punya ayah seorang pengkhianat dan pencuri, Mas. Sekar melangkah keluar rumah, membawa tas kecil berisi dokumen-dokumen penting. Saat ia melewati ambang pintu, ia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, terdengar suara gaduh petugas kepolisian yang masuk untuk menjemput Aris. Namun, saat ia hendak masuk ke mobil Baskoro, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Siska. Kamu pikir kamu sudah menang, Bu Sekar? Mas Aris bukan satu-satunya yang punya rahasia. Cek laci meja riasmu. Ada sesuatu yang ditinggalkan suamimu untukmu setahun yang lalu. Sesuatu yang akan membuatmu menyesal telah menghancurkannya. Langkah Sekar terhenti. Jantungnya berdesir. Apalagi yang disembunyikan Aris? Apakah ada pengkhianatan yang lebih dalam dari sekadar perselingkuhan dan uang? Ia menatap kembali ke arah rumah joglo yang kini riuh oleh polisi. Merasa bahwa badai ini ternyata belum benar-benar usai.
Ada satu kepingan terakhir yang bisa mengubah segalanya. Pesan singkat dari Siska itu terasa seperti racun yang merayap perlahan ke sumsum tulang Sekar. Di tengah riuhnya kepolisian yang menggiring Aris keluar dengan borgol melingkar di pergelangan tangannya, Sekar justru mematung. Aris meraung, memanggil namanya, memohon ampunan yang sudah basi, namun telinga Sekar mendadak tuli. Fokusnya hanya satu, laci meja rias di dalam kamar utama. Sekar? Ada apa? Ayo, kita pergi dari sini sebelum wartawan kabupaten datang, ajak Baskoro, menyentuh bahu adiknya dengan cemas. Tunggu 5 menit, Mas. Ada yang tertinggal, jawab Sekar pendek. Ia melepaskan diri dan berlari masuk ke dalam rumah yang kini berantakan. Ia melewati ruang tengah yang sunyi, masuk ke kamar pengantin mereka yang masih menyisakan aroma parfum Aris. Di depan cermin rias yang besar, Sekar menarik laci paling bawah. Kosong. Ia meraba bagian belakang laci, dan benar saja, ada sebuah amplop coklat kecil yang ditempel dengan isolasi di bagian tersembunyi. Dengan tangan gemetar, ia merobek amplop itu. Isinya bukan foto perselingkuhan, bukan pula surat cinta. Isinya adalah sebuah polis asuransi jiwa atas nama Sekar, namun dengan klausul yang mengerikan. Ahli waris tunggal adalah Aris, dengan nilai pertanggungan miliaran rupiah di bawahnya. Terselip sebuah catatan medis laboratorium bertanggal setahun lalu hasil tes darah Sekar yang menunjukkan adanya jejak zat arsenik dosis rendah secara terus-menerus. Sekar jatuh terduduk di lantai mesuji. Napasnya tercekat. Selama setahun terakhir, ia sering merasa pusing, mual, dan lemas yang ia kira hanya karena kelelahan mengurus rumah tangga dan karir politik Aris. Ternyata, Aris bukan hanya mengkhianatinya dengan wanita lain. Aris sedang mencoba menghabisinya secara perlahan demi uang asuransi untuk melunasi hutang kampanye dan membiayai hidup mewahnya bersama Siska. Binatang. Bisik Sekar. Suaranya pecah. Kali ini air mata yang jatuh benar-benar terasa panas membakar pipinya. Ia teringat setiap malam Aris dengan telaten membuatkan teh hangat untuknya. Minum ini, Dek, biar tidurmu nyenyak, kata Aris dulu dengan senyum malaikatnya. Ternyata, setiap tegukan teh itu adalah langkah menuju kematiannya. Sembako yang ia bungkus semalam bukan hanya tameng perselingkuhan, tapi mungkin adalah perayaan terakhir Aris sebelum rencana pembunuhan itu selesai. Sekar berdiri, menyeka air matanya dengan kasar hingga riasannya hancur total. Ia keluar dari rumah dengan langkah yang tidak lagi gemulai, melainkan langkah seorang algojo. Di halaman, Aris baru saja akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Tunggu, teriak Sekar. Polisi berhenti. Aris menoleh dengan harapan di matanya. Sekar, kamu mau memaafkanku, kan? Tolong cabut laporannya, Dek. Sekar mendekat, berdiri tepat di depan pintu mobil polisi. Ia tidak menampar Aris. Ia hanya menunjukkan kertas hasil laboratorium dan polis asuransi itu ke depan mata Aris. Seketika, wajah Aris yang tadinya penuh harap berubah menjadi kengerian yang murni. Matanya membelalak, mulutnya terkunci. Ia tahu rahasia terdalamnya telah terbongkar. Aku pikir kamu cuma pengkhianat, Mas. Ternyata kamu adalah iblis. Bisik Sekar tepat di telinga Aris. Penjara karena korupsi itu terlalu ringan untukmu. Aku akan pastikan jaksa mendakwamu dengan percobaan pembunuhan berencana. Kamu tidak akan pernah melihat matahari sebagai orang bebas lagi. Sekar meludahi tanah di depan kaki Aris, lalu berbalik tanpa menoleh lagi. Ia masuk ke mobil Baskoro dan menutup pintunya rapat-rapat, memutus segala ikatan dengan pria yang pernah ia puja. Balai desa kembali ramai, namun suasananya berbeda. Tidak ada lagi baliho besar wajah Aris yang tersenyum palsu. Hari ini adalah hari pelantikan kepala desa baru yang dipilih secara aklamasi oleh warga setelah skandal besar itu. Seorang wanita turun dari mobil pickup putih yang kini sudah dicat ulang menjadi warna perak yang elegan. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain hitam. Rambutnya dipotong pendek sebahu, tampak segar dan tangguh. Selamat pagi, Bu Kades. Sapa warga dengan penuh hormat dan cinta yang tulus. Sekar tersenyum. Ia tidak lagi menjadi istri yang bersembunyi di balik bayang-bayang suami. Ia memimpin desa itu dengan tangan dingin dan hati yang jujur.
Seluruh aset Aris telah disita negara dan sebagian dialihkan untuk pembangunan panti asuhan di desa tersebut, panti yang ia beri nama Panti Cahaya Sekar. Aris, kabar terakhir mengatakan ia membusuk di sel isolasi, ditinggalkan oleh Siska yang juga tertangkap karena ikut menikmati uang hasil korupsi. Siska bahkan memberikan kesaksian yang memberatkan Aris demi meringankan hukumannya sendiri, sebuah pengkhianatan di atas pengkhianatan. Saat acara pelantikan selesai, Sekar berdiri di tepi jendela kantornya, menatap lapangan desa tempat ia dulu berdiri di atas bak mobil pikap. Seorang asisten masuk membawa secangkir teh. "Tehnya, Bu Sekar," ujar si asisten. Sekar menatap cangkir teh itu lama. Ada trauma yang berdenyut di kepalanya. Namun, ia meraih cangkir itu, menghirup aromanya yang murni, dan meminumnya dengan tenang. Ia telah melewati racun yang paling mematikan, dan kini, tidak ada satupun pria atau kebohongan yang bisa membuatnya tumbang lagi. Namun, di atas mejanya, ada sebuah surat kaleng tanpa nama yang baru saja tiba. Isinya hanya satu kalimat singkat. "Jangan merasa terlalu aman, Bu Kades. Sembako itu bukan satu-satunya rahasia yang terkubur di bawah tanah desa ini. Aris hanyalah permulaan." Sekar meremas surat itu, membuangnya ke tempat sampah, dan menatap lurus ke arah hutan di batas desa. Matanya tajam, siap menghadapi badai apapun yang akan datang. Cerita Aris mungkin berakhir, tapi perjuangan Sekar baru saja dimulai.